Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Baidowi dengan NIM 244011161 dari Prodi Ekonomi Syariah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, beliau Bapak Adin Fadilah MISY, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi yang berjudul Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Abduh. Langsung saja ke pembahasan materinya, yaitu biografi singkat daripada Muhammad Abduh. Muhammad Abduh atau Muhammad Abduh ibnu Khair Hasan Allah adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam. Beliau lahir di Mesir pada abad ke-19, lebih tepatnya di sebuah perkampungan Mahalah An-Nasr, Buhairah, Mesir. Beliau dikenal sebagai seorang teolog, pembaharu, dan tokoh yang sangat penting dalam modernisme Islam. Beliau Muhammad Abduh berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Beliau tumbuh di tengah masyarakat yang masih memegang erat tradisi dan nilai keagamaan yang masih kaku. Menurut saya, Muhammad Abduh merupakan seorang yang sangat cerdas dan sangat tekun dalam belajar ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu akademis. Beliau memulai pendidikannya sejak usia dini dan terus memulai pendidikannya dari pendidikan dasar hingga ke jenjang pendidikan tinggi atau universitas. Universitas yang menjadi tempat beliau belajar yaitu Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Beliau mempelajari berbagai ilmu di universitas tersebut, termasuk ilmu filsafat, logika, dan ilmu sufi. Menurut sumber yang saya baca, beliau sudah bisa menghafal seluruh ayat suci Al-Quran dalam ketika masih umur 12 tahun. Beliau dalam menghafal ayat suci Al-Quran tersebut cuma memerlukan waktu kurang lebih selama 2 tahun saja. Bayangkan, seluruh ayat suci Al-Quran dapat dihafal oleh beliau cuma dalam waktu 2 tahun. Itu merupakan pencapaian sangat mulia dan membanggakan. Mengapa? Karena tidak semua orang bisa menghafal ayat suci Al-Quran hanya dalam jangka waktu 2 tahun saja. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu pemikiran ekonomi Islam Muhammad Abduh, yaitu yang pertama tentang keadilan sosial. Keadilan sosial harus diimplementasikan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Maksudnya dengan menerapkan keadilan sosial dalam aspek kehidupan, distribusi kekayaan akan lebih merata kepada seluruh masyarakat. Dalam hal ini Muhammad Abduh menerapkan konsep zakat dan infak, kemudian hasil dari zakat dan infak disalurkan kepada masyarakat miskin, sehingga masyarakat miskin bisa mendapatkan haknya masing-masing. Jadi infak dari masyarakat yang bisa dibilang mempunyai kecukupan itu dibagikan kepada seluruh masyarakat yang kurang mampu, sehingga masyarakat tersebut bisa tercukupi. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu pemikiran ekonomi Islam Muhammad Abduh yang kedua, yaitu tentang kebebasan ekonomi. Maksud dari kebebasan ekonomi yaitu
menyeimbangkan antara prinsip-prinsip syariah Islam dengan realitas ekonomi modern, sehingga dengan menerapkan kebebasan ekonomi setiap individu tersebut lebih terdorong untuk lebih berusaha mencari nafkah yang halal. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menganjurkan kerja keras dan upaya untuk meningkatkan taraf hidup. Namun hal tersebut tetap mengutamakan prinsip-prinsip yang sudah digariskan dalam Islam atau hukum Islam. Muhammad Abduh sangat mendukung kebebasan ekonomi dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian beberapa poin penting dalam pemikiran ekonomi Islam Muhammad Abduh tentang kebebasan ekonomi, yaitu yang pertama keadilan sosial. Maksud dari keadilan sosial yaitu kebebasan ekonomi harus diimbangi dengan keadilan sosial. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan rezeki dan mengembangkan potensinya. Namun kekayaan yang dimiliki harus digunakan untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Jadi intinya, poin dari kebebasan ekonomi yaitu keadilan sosial harus menggunakan prinsip dan tidak boleh seenaknya sendiri. Kekayaan yang dimiliki harus digunakan untuk kepentingan bersama, sehingga masyarakat dapat merasakan haknya masing-masing. Kemudian poin yang selanjutnya dari pemikiran ekonomi Islam, kebebasan ekonomi, yaitu tentang kepemilikan pribadi. Muhammad Abduh mengakui hak individu untuk memiliki harta. Jadi maksudnya dari kepemilikan pribadi tersebut, kepemilikan ini bukan berarti untuk individu yang bebas melakukan apapun dengan hartanya. Namun ada tanggung jawab sosial yang melekat pada kepemilikannya tersebut, seperti membayar zakat dan infak, kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian poin yang selanjutnya dari kebebasan ekonomi yaitu ijtihad dalam ekonomi. Muhammad Abduh mendorong umat Islam untuk melakukan ijtihad dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks zaman modern. Hal ini penting untuk menjaga relevansi Islam dalam menghadapi tantangan ekonomi yang terus berubah dari masa ke masa. Tantangan ekonomi itu terus berubah, setiap masa ke masa itu berubah terus-menerus. Jadi sangat penting untuk menerapkan ijtihad dalam ekonomi. Jadi kesimpulan dari kebebasan ekonomi yaitu Muhammad Abduh menawarkan pandangan yang komprehensif tentang kebebasan ekonomi dalam Islam. Beliau menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, serta peran negara dalam mengatur perekonomian tersebut. Pemikiran Abduh tetap relevan sehingga saat ini dan dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Kemudian pemikiran ekonomi Islam Muhammad Abduh yang ketiga yaitu etika bisnis. Poin yang dapat diambil dari pemikiran ekonomi etika bisnis yaitu keadilan dalam bertransaksi. Maksud dari keadilan dalam bertransaksi adalah setiap hak yang terlibat dalam transaksi tersebut harus mendapatkan haknya secara adil. Hal tersebut dengan menerapkan etika bisnis dalam bisnis modern dapat menghindarkan seseorang dari praktik monopoli, penipuan, perlindungan, kepercayaan yang bertentangan dengan prinsip Islam.
Etika bisnis juga harus diterapkan dalam bisnis modern agar dapat mendorong inovasi dan meningkatkan kualitas produk. Setiap pedagang maupun pebisnis yang menerapkan etika bisnis dalam bisnis modern. Kemudian Muhammad Abduh memandang bisnis bukan hanya sebagai aktivitas mencari keuntungan semata, tetapi juga sebagai ibadah dan sarana untuk mewujudkan kebaikan di masyarakat. Etika bisnis dalam pandangan Muhammad Abduh didasarkan pada beberapa prinsip fundamental, yang salah satunya yaitu satu, berprinsip pada keadilan sosial. Dalam transaksi bisnis harus ada keadilan antara penjual dan pembeli. Tidak boleh ada unsur penipuan, kecurangan, atau eksploitasi. Jadi maksud dari keadilan sosial dalam etika bisnis itu setiap orang yang melakukan transaksi tersebut akan mendapatkan untungnya, sama-sama enaknya gitu loh. Ketika menerapkan keadilan sosial dalam etika bisnis tersebut, penjual dan pembeli tersebut ketika bertransaksi akan sama-sama enaknya. Jadi kesimpulan dari pemikiran ekonomi Islam Muhammad Abduh tentang etika bisnis tersebut memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi pengembangan bisnis yang berkelanjutan dan berkeadilan. Prinsip-prinsip yang diajarkan Abduh dapat menjadi pedoman bagi para pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya, sehingga bisnisnya tersebut akan lebih sejahtera atau gimana gitu. Iya, sejahtera dan lebih mendapatkan keuntungan yang semakin banyak gitu loh ketika menerapkan etika bisnis dalam bisnis modern. Kemudian pemikiran ekonomi Islam Muhammad Abduh yang selanjutnya yaitu landasan teoritis. Pemikiran ekonomi Islam Muhammad Abduh memiliki landasan teoritis yang sangat kuat, kompleks, yang menggabungkan antara ajaran Islam yang mendasar dengan pemahaman konteks sosial dan ekonomi pada masanya. Kemudian landasan teoritis tersebut juga memiliki sumber yang relevan. Di antaranya yang pertama yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah menjadi sumber utama segala hukum dan aturan, termasuk dalam bidang ekonomi sejak zaman dahulu. Al-Quran dan Sunnah sudah menjadi sumber yang sangat relevan. Kemudian landasan teoritis yang menjadi sumber yang relevan yang kedua yaitu ijtihad. Yang menjadi pedoman ijtihad adalah konsep maslahah kepentingan umum menjadi pedoman dalam melakukan ijtihad. Hukum Islam harus selalu relevan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kemudian sumber yang selanjutnya dari landasan teoritis yaitu akal. Akal digunakan manusia untuk menafsirkan teks-teks agama secara konseptual dan rasional dalam landasan teoritis. Jadi ketika menggunakan akal dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan kita itu loh lebih terarah dan lebih benar gitu loh ketika menggunakan akal. Kemudian landasan teoritis yang bersumber dari selanjutnya yaitu keadilan sosial. Aspek dari keadilan sosial salah satunya yaitu perlindungan kaum lemah. Islam mengajarkan melindungi hak-hak kaum lemah seperti anak yatim, fakir miskin, dan orang-orang yang membutuhkan, sehingga kaum lemah tersebut ya lebih terbantu dengan adanya sumber dari landasan teoritis yaitu keadilan sosial.
Kemudian pemikiran ekonomi Islam yang selanjutnya Muhammad Abduh, yaitu tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Jadi intinya ilmu pengetahuan bukan sekedar alat untuk memahami alam semesta saja, tetapi juga merupakan kunci untuk mengembangkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan umat. Jadi dalam era globalisasi saat ini ya, ilmu pengetahuan itu sangat penting dan menjadi faktor penentu dalam persaingan antar sesama bangsa. Maka dari itu, umat Islam perlu terus mengembangkan ilmu pengetahuannya agar mampu bersaing dan berkontribusi membangun peradaban dunia. Pentingnya ekonomi Islam juga dapat diimplementasikan dalam pembangunan ekonomi Islam, yaitu pada poin pertama, yaitu pengembangan sumber daya manusia. Umat Islam perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui pendidikan yang berkualitas. Pendidikan tersebut tidak hanya terfokus pada penguasaan ilmu agama saja, tetapi ilmu umum lainnya. Kemudian yang kedua yaitu inovasi dan kreativitas. Ilmu pengetahuan mendorong masyarakat untuk terus berinovasi dan menciptakan hal-hal baru. Inovasi sangat penting untuk meningkatkan daya saing produk dan jasa dalam pasar global. Jadi ketika kita berinovasi dan berkreativitas, dapat meningkatkan daya produk dan jasa dalam pasar global, sehingga produk kita itu loh lebih gimana ya, lebih menarik konsumen. Alhasil produk kita akan terjual lebih banyak. Kemudian yang selanjutnya, poin yang ketiga, yaitu teknologi tepat guna. Ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk mengembangkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Teknologi tepat guna dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Jadi masyarakat yang berada di pedesaan tidak ketinggalan akan teknologi yang terus berkembang pada saat ini. Masyarakat di pedesaan bisa mengerti teknologi dan tidak ketinggalan teknologi pada saat ini. Kemudian poin yang keempat yaitu kewirausahaan. Ilmu pengetahuan dapat mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan manusia. Dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni, masyarakat dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi angka penurunan. Kemudian pemikiran ekonomi Islam Muhammad Abduh yang selanjutnya yaitu moderasi beragama. Intinya Muhammad Abduh mengajak umat Islam untuk memiliki pandangan yang seimbang terhadap ekonomi. Ekonomi haruslah menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan bersama, namun tetap berpedoman pada nilai-nilai agama. Dengan demikian Islam dapat menjadi rahmatul lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam semesta. Alhasil, dengan berpedoman pada moderasi beragama, masyarakat tetap tertuju pada jalan yang benar. Dengan menerapkan moderasi agama terhadap kehidupan masyarakat, masyarakat tersebut akan membawa manfaat yang baik lagi dan bermanfaat untuk masyarakat banyak. Manfaat dari menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, terciptanya masyarakat yang damai dan harmonis. Sikap toleransi dan saling menghormati akan menciptakan suasana yang damai dan harmonis dalam masyarakat.
Hal ini mendorong kerjasama dan gotong royong dalam membangun perekonomian, sehingga masyarakat tersebut lebih akur dan jiwa sosialnya itu lebih terenyuh gitu loh. Kemudian manfaat yang kedua yaitu perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan menghindari tindakan ekstrim dan kekerasan, masyarakat dapat fokus pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Investasi akan tumbuh, lapangan kerja akan terbuka, dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu peningkatan citra Islam. Moderasi agama akan memperbaiki citra Islam di mata dunia, sehingga Islam akan dipandang sebagai agama yang membawa kedamaian, toleransi, dan kemajuan. Kemudian manfaat yang selanjutnya pengurangan kesenjangan sosial. Penerapan keadilan sosial akan mempengaruhi dan akan mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Hal ini akan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Jadi, kesimpulan dari pemikiran Muhammad Abduh tentang moderasi agama sangat relevan dengan kondisi dunia saat ini. Dengan menerapkan prinsip moderasi, umat Islam dapat menjadi bagian dari solusi atas berbagai permasalahan global seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan konflik. Baik, segitu saja yang bisa saya jelaskan pada pemaparan materi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.